Halo seluruh siswa kelas 11 IPA. Sekarang kita akan belajar identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut bersama saya Ibu Anastasia Ninotska pada pelajaran matematika minat. Nah, dari ini kita akan bahas yang pertama identitas kosinus, penjumlahan, selisih dua sudut, lalu identitas sinus, penjumlahan atau selisih dua sudut, yang ketiga identitas tangen, penjumlahan atau selisih dua sudut. Nah, untuk identitas kosinus, penjumlahan atau selisih dua sudut, rumusnya seperti ini. Kalau kosinus alfa tambah beta, maka jadinya kosinus alfa kali kosinus beta kurang sinus alfa kali sinus beta. Lalu kalau kosinus alfa kurang beta, jadinya kosinus alfa kali kosinus beta kurang sinus alfa kali sinus beta. Sedangkan untuk identitas sinus, penjumlahan atau selisih dua sudut, jadinya sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kosinus beta tambah kosinus alfa sinus beta. Lalu kalau sinus alfa kurang beta berubah menjadi sinus alfa kosinus beta kurang kosinus alfa kali sinus beta. Nah, bagaimana kalau tentang identitas tangen, penjumlahan atau selisih dua sudut? Maka rumusnya seperti ini. Tangen alfa tambah beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta bagi 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Kalau soalnya tangen alfa kurang beta, maka rumusnya berubah menjadi tangen alfa kurang tangen beta bagi 1 tambah tangen alfa tambah kali tangen beta. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan segitiga ABC di bawah. Nilai sinus X kurang Y yang ditanya. Nah, siku-siku di sudut A, sisi miringnya BC nilainya 10 dan panjang AB 6. Nah, diketahui kita akan mencari panjang AC. Kita lihat panjang AC berarti sisi tegak di sini. Berarti BC kuadrat kurang AB kuadrat. 10 kuadrat kurang 6 kuadrat. 100 kurang 36. Akar 364 sama dengan 8. Jadi panjang AC 8. Nah, ingat bahwa ada sinus, perbandingan sudut trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau sinus itu depan per miring, kalau kosinus itu samping per miring. Nah, jadi di sini untuk sinus X ya, sinus berarti demi 6/10. Kalau kosinus X berarti sami AC per 10. AC-nya tadi 8, jadi 8/10. Kalau sinus Y berarti sin berarti AC per 10, kalau kosinus berarti 6/10. Nah, jadi kita substitusi untuk nilai sinus X kurang Y sesuai rumusnya. Sinus X kali cos Y kurang kosinus X kali sinus Y sama dengan, jadinya adalah 6/10 kali 6/10 kurang 8/10 kali 8/10 sama dengan 36/100 kurang 64/100. Hasilnya negatif 36 kurang 64 negatif 28/100. Nah, contoh soal yang kedua adalah nilai kosinus 15 adalah, nah, kalian kan masih ingat soal-soal sudut-sudut pada trigonometri dasar. Dari 0, 3 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, 15 derajat ini bisa dioperasikan dapat dari 45 derajat kurang 30. Jadinya kan tadi kosinus 15, jadi bisa kosinus 45 kurang 30. Nah, sesuai rumusnya jadinya kosinus 45 kali kosinus 30 tambah sinus 45 kali sinus 30. Kosinus 45 nilainya setengah akar 2 kali kosinus 30 hasilnya setengah akar 3 tambah sinus 45 nilainya setengah akar 2 kalikan sinus 30 setengah.
Nah, sekarang kita kalikan akar 2 kali akar 3, 6, setengah kali setengah, seperempat, setengah kali setengah, seperempat, akar 2-nya tetap. Sudah sama-sama penyebutnya seperempat, bisa saya sederhanakan seperti ini. Seperempatnya di luar, kalikan akar 6 tambah akar 2. Nah, contoh soal yang ketiga. Nilai tangen 105 adalah, nah, kembali lagi dari sudut istimewa, 105 itu kita mesti ingat dapat diperoleh dari penjumlahan 60 derajat tambah 45 derajat. Kita tinggal substitusi ke rumusnya tangen alfa tambah beta, yaitu tangen 60 derajat tambah tangen 45 derajat per 1 kurang tangen 60 derajat kali tangen 45. Tangen 60 derajat itu akar 3, tangen 45 itu 1. Jadi akar 3 tambah 1 bagi 1 kurang akar 3 kali 1. Nah, jadinya akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3. Karena penyebutnya masih mengandung bilangan yang berakar, maka kita rasionalkan. Kita kalikan, kalau di sini kurang, maka jadinya kali tambah 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Kita kalikan akar 3 kali 1 akar 3. Terus setelah itu akar 3 kali akar 3, 3, 1 kali 1, 1, 1 kali akar 3, akar 3. Yang di bawah, awal kali awal, 1 kali 1, 1, tanda kali tanda. Jadinya negatif, akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 tambah akar 3, jadinya 2 akar 3. 3 tambah 1, 4. 1 kurang 3, negatif 2. Nah, di sini saya bisa sederhanakan dari 4 tambah 2 akar 3 ini. Saya sederhanakan supaya bisa saling membagi dengan penyebutnya negatif 2. Maka saya dikeluarkan negatif 2. 4 bagi negatif 2 hasilnya negatif 2. 2 bagi negatif 2 negatif 1. Negatif 2 dengan negatif 2 dibagi hasilnya 1. Maka hasil akhir negatif 2 kurang akar 3. Jadi hasilnya nilai tangen 105 derajat adalah negatif 2 kurang akar 3. Baik, sampai jumpa di latihan soal identitas trigonometri, penjumlahan atau selisih sudut berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.